Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ashari, biasa dipanggil Kang As, pada rangkaian seri baru namanya Coach Note gitu ya. Jadi lewat kayak sedikit 5-7 menit gitu, saya mau sampaikan beberapa yang menurut saya penting baik ketika teman-teman mulai berlatih atau teman-teman sedang berusaha meningkatkan kualitas latihan teman-teman ya, olah nafas, olah energi. Oke, di yang pertama saya mau sampaikan adalah tentang 3 kunci utama ketika kita berlatih olah nafas. Yang pertama adalah teman-teman, kita itu judulnya juga olah nafas dan olah energi, maka ketika kita ngobrol olah nafas, yang harus ada itu adalah pengendalian nafasnya. Jadi teman-teman harus pegang banget, kalau sebuah latihan olah nafas mau efektif, maka pola nafasnya harus dimaksimalkan. Sebuah nafas yang baik itu tidak semerta-merta gitu ya. Buat pemula tuh nggak semerta-merta bisa biasanya. Nah, karena dia ada tahapan-tahapannya. Nah, ini tahapan yang untuk mempermudah teman-teman memiliki sebuah pola nafas yang baik. Yang pertama adalah teman-teman harus buang nafas sampai benar-benar habis. Ini sangat penting kalau latihannya mau efektif. Ya, Kang, bisa nggak saya latihan tapi nafasnya nggak buang sampai habis? Bisa, tapi dalam waktu yang sama hasilnya akan jauh berbeda. Sayang banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau latihan, anggaplah 15 menit. 15 menit dengan nafas yang biasa aja, hasilnya akan kalah dengan 5 menit tapi maksimal nafasnya. Jadi lebih baik maksimalkan nafasnya dengan cara buang benar-benar sampai habis. Nah, jika kita mengatur nafas dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dengan susah payah, maka kita punya kesempatan yang tadinya baru kuat 5 menit, bisa jadi 6 menit, dan itu bagus gitu ya, dengan kualitas yang bagus. Nah, kalau kita nggak pernah memaksimalkan si buang nafas, si pola nafasnya, maka sampai kapanpun kita nggak akan punya pola nafas yang baik gitu. Nah, jadi untuk nafas ini benar-benar penting, teman-teman mulai dari buang nafas sampai benar-benar habis. Kedua, teman-teman, setelah buang nafas sampai benar-benar habis, maka yang kedua adalah teman-teman harus mulai nariknya pelan-pelan. Kan ada yang nafas tarik tahan buang ya, ada yang tarik langsung buang, ada yang tarik tahan buang. Nah, ketika buangnya udah sampai benar-benar habis dan itu sudah terkuasai, maka nariknya pelan-pelan. Nah, setelah teman-teman buang nafasnya sampai habis, nariknya bisa pelan-pelan dan itu udah konsisten, baru perlama si penahanan nafas kalau ada tahan nafas. Nah, dengan pola ini, step by step seperti ini, maka teman-teman akan punya kesempatan punya olah nafas yang kualitasnya baik, efektif, sehingga waktu teman-teman yang mungkin sempit untuk berlatih akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itu tentang satu olah nafas ya. Kunci latihan adalah satu olah nafas. Kedua, latihan itu adalah olah energi, sehingga teman-teman harus pastikan bahwa setiap proses berlatih dari mulai berniat sampai nanti akhir penutupan selalu terasa kepadatan energi. Mulai dari yang simple yang seperti ini, gitu ya, yang ada kenyal-kenyal di sini, yang ada kayak tolak-menolak, itu dulu yang dikuasai. Dan itu hadirkan dalam setiap berlatih, baik tarik tahan buang dari awal berniat sampai akhir penutup latihan. Ini penting juga karena kita akan berfokus pada energi ini yang nanti akan membantu pembukaan jalur sampai nanti hawa panas. Ini bisa sangat mempermudah step by stepnya ya. Jadi yang pertama tadi olah nafas, yang kedua adalah teman-teman hadirkan si kepadatan energi ini, selalu rasakan dari awal sampai akhir. Common things ya, yang sering terjadi adalah ketika buang misalkan terasa terus tiba-tiba hilang. Nah, ketika teman-teman berlatih dan hilang kepadatan itu, maka diam dulu di situ, fokus lagi, rasakan lagi, baru lanjut gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman hilang terus didorong biasa gitu misalkan gitu ya, tanpa ngerasain kepadatan. Nah, ingat, yang kita inginkan itu bukan hanya energi yang besar, tapi dia konstan. Konstan terasa artinya kita fokusnya benar-benar bisa terjaga gitu ya. Nah, ini jauh hadir yang konstan ini jauh lebih penting daripada besarnya energi gitu ya. Nah, jadi makanya latihan
itu selalu ngerasain kepadatan energi baik di setiap detiknya latihan, kira-kira gitu ya. Artinya nanti fokus kita terlatih, kepadatan terlatih jelas gitu ya. Nah, itu yang ingin kita kejar untuk sebuah latihan yang efektif. Nah, jadi dari awal saya ulang lagi, 2 kunci yang udah disampaikan adalah 1, olah nafas. Kunci pertama, step pertama adalah olah nafas. Step pertamanya adalah buang harus sampai habis, baru boleh tarik pelan-pelan. Kedua adalah selalu merasakan kepadatan energi. Nah, kunci ketiga adalah ingat, latihan itu nyambung dari nafas satu ke nafas berikutnya, dari pola satu ke pola berikutnya. Nah, biasanya dalam pengalaman saya 20 tahun lebih ya melatih, rata-rata perpindahan gerakan yang akan jadi pencuri energi ya. Jadi udah bagus konsentrasi, udah padat, energi udah bagus, tiba-tiba pas ganti gerakan kitanya buyar konsentrasi. Nah, artinya energi buyar lagi. Nanti gerakan berikutnya mulai lagi gitu ya. Nah, itu yang bener-bener sayang sekali. Nah, jadi ingat kontinuitas nafas satu membangun nafas berikutnya, sehingga ketika tarik tahan misalkan buang, pak gitu. Terakhir ending buang di sini, ambil lagi buat ke nafas berikutnya, kepadatannya akan meningkat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 10 gitu ya. Akan naik terus. Sehingga sebuah latihan yang efektif menurut saya pribadi secara pengalaman ya, baik berlatih dan melatih, itu 10 kali nafas, 20 kali nafas itu luar biasa. Ya, jadi saya selalu bilang ke teman-teman yang ikut latihan sama saya, kita tuh latihan indikatornya simpel kok. Kita bisa minimal 10 kali nafas saja. Ya, dengan gerakan gitu, 10 kali nafas itu bisa terjaga, berarti kita udah oke banget gitu ya. Jadi targetnya simple banget. Kalau orang yang nggak ngerti, orang yang cuman mendengar apa sih 10 kali nafas, tapi kalau sudah dijalani 10 kali nafas, ini indikator yang penuh perjuangan gitu mencapainya. Ya, 10 kali nafas efektif itu tidak semudah yang kita kira. Nah, itu yang menurut saya 3 kunci dalam berlatih. Nah, pada video berikutnya saya akan ceritain apa saja sih yang harus dihadirkan ketika kita berlatih. Sebutnya bukan lebih dari hanya sekitar kunci gini ya. Ada hal-hal lain yang harus dihadirkan ketika berlatih. Pada video berikutnya kita akan bahas. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dan dapat meningkatkan kualitas latihan teman-teman sekalian. Saya Ashari. Kalau teman-teman mau berlatih silahkan gitu ya. Ada hikmatul-iman.com, ada JoinXHI, ada MTHI, semuanya juga bisa berinteraksi sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.